Halo Sobat Misteri, selamat datang di Arta Misteri, tempat di mana logika seringkali tertinggal, dan kisah-kisah tak kasat mata mulai berbicara. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita nyata penuh teka-teki, kejadian janggal yang tak bisa dijelaskan, hingga penampakan yang terekam tanpa sengaja. Apakah semua itu kebetulan, atau pertanda dari sesuatu yang tak terlihat? Bersiaplah, karena perjalanan kita malam ini akan menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Edwin Jenner. Dendam janda kembang di ujung kampung. Di sebuah kampung kecil yang cukup terpencil, ada satu rumah yang selalu jadi bahan bisik-bisik warga. Letaknya di ujung kampung, agak terpisah dari rumah-rumah lainnya. Rumah itu milik Bu Sari, seorang janda kembang yang wajahnya masih cantik meski usianya tak lagi muda. Bu Sari selalu tampil rapi, pakaiannya bersih, rambutnya panjang tergerai, dan kulitnya putih bersih. Senyumnya manis, suaranya lembut, tapi justru itulah yang bikin orang-orang kampung jadi takut. Entah kenapa, di kampung itu beredar cerita kalau Bu Sari bawa sial. Katanya, siapapun yang dekat dengan Bu Sari, apalagi lelaki, pasti hidupnya nggak akan lama. Tapi ya namanya juga manusia, gosip kadang suka dilebih-lebihkan. Ada juga yang bilang Bu Sari itu penganut ilmu hitam. Dulu suaminya mati gantung diri di rumah itu. Katanya sih kecelakaan, tapi warga percaya ada yang aneh. Beberapa orang percaya kalau suaminya jadi tumbal pesugihan Bu Sari. Tapi nggak ada satupun warga yang berani ngomong langsung ke Bu Sari. Semua cuma berani ngomong di belakang. Kalau ketemu langsung, mereka pura-pura ramah, pura-pura sopan. Tapi setelah Bu Sari pergi, mereka langsung ngomongin dia lagi. Randy, seorang pemuda baru di kampung itu, awalnya nggak percaya sama cerita-cerita begituan. Dia pikir itu cuma fitnah orang kampung yang iri karena Bu Sari masih cantik dan hidupnya kelihatan enak. Randy ini orangnya cuek, nggak suka percaya sama gosip. Dia sering lewat depan rumah Bu Sari pas berangkat kerja. Dan anehnya, tiap kali lewat, Bu Sari selalu nyapa dengan senyuman yang ramah. Kadang Randy dibawain kue, kadang cuma diajak ngobrol sebentar di teras rumahnya. Karena nggak pernah ngerasain keanehan, Randy makin lama makin akrab sama Bu Sari. Beberapa warga sempat ngingetin Randy, "Ndi, kamu jangan terlalu dekat sama Bu Sari. Dia itu bukan perempuan biasa." Tapi Randy cuma ketawa. Dia nganggep warga kampung terlalu percaya tahayul. Randy malah sering mampir ke rumah Bu Sari. Dia ngerasa nyaman diajak ngobrol sama Bu Sari. Perempuan itu kelihatan baik, ramah, bahkan perhatian. Bu Sari sering bikin kopi buat Randy, kadang masakin cemilan juga. Randy pikir, mungkin Bu Sari cuma kesepian karena tinggal sendirian. Tapi sejak Randy mulai sering ke rumah Bu Sari, ada hal-hal kecil yang mulai berubah di hidupnya. Awalnya nggak terasa, tapi makin lama, Randy mulai sadar, tiap malam dia suka mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia sering lihat perempuan berbaju putih dengan rambut panjang yang selalu tersenyum ke arahnya. Tapi anehnya, perempuan itu wajahnya nggak jelas. Kadang cantik, kadang rusak. Dan setiap kali bangun dari mimpi itu, tubuh Randy selalu keringetan dan napasnya ngos-ngosan. Bukan cuma itu, setiap malam, Randy mulai mencium bau bunga melati yang kuat banget di kamarnya. Awalnya dia pikir mungkin ada bunga di sekitar rumahnya. Tapi setelah dicari-cari, nggak ada. Bau melati itu selalu muncul tiba-tiba, biasanya sekitar tengah malam. Kadang baunya samar, kadang baunya nyengat banget sampai bikin dia pusing. Tapi anehnya, tiap pagi bau itu langsung hilang. Randy mulai cerita ke tetangga sebelah rumah, namanya Pak Mamat.
Orangnya udah tua, udah puluhan tahun tinggal di kampung itu. Waktu Randy cerita soal mimpi dan bau melati itu, wajah Pak Mamat langsung berubah serius. "Di, kamu tuh udah diikutin, tahu? Kalau bau melati udah masuk kamar kamu, tandanya ada yang nempel sama kamu." Randy kaget, tapi dia masih nggak mau percaya sepenuhnya. Dia pikir mungkin cuma sugesti. Tapi dalam hatinya, dia mulai ngerasa ada sesuatu yang nggak beres. Dan yang bikin Randy makin bingung, setiap kali dia ketemu Bu Sari, perempuan itu selalu senyum manis, tapi pandangan matanya kayak kosong. Kadang Bu Sari bilang, "Randy, jangan jauh-jauh ya dari aku seneng kalau kamu sering kesini." Randy cuma senyum waktu itu, tapi dalam hatinya mulai muncul rasa takut yang gak bisa dijelasin. Sejak saat itu, langkah Randy mulai berat setiap kali lewat depan rumah Bu Sari. Tapi entah kenapa, dia juga ngerasa kayak ada yang narik dia buat tetap deket sama Bu Sari. Seolah-olah dia gak punya pilihan lain. Mungkin ini awal dari semua teror yang bakal dia hadapi. Dan Randy baru sadar, mungkin gosip orang kampung selama ini nggak sepenuhnya salah. Beberapa hari setelah Randy sering mampir ke rumah Bu Sari, kejadian-kejadian aneh makin sering terjadi. Awalnya Randy pikir cuma kebetulan, tapi makin lama rasanya makin nyata dan bikin bulu kuduknya berdiri. Hampir tiap malam, dia selalu cium bau bunga melati yang makin kuat. Bau itu muncul tiba-tiba, padahal nggak ada bunga melati di sekitar rumahnya. Bahkan, dia udah cek ke pojokan kamar, ke bawah tempat tidur, dan ke halaman, tetap aja nggak nemu sumber baunya. Anehnya, bau itu muncul pas tengah malam, pas Randy lagi terlelap. Kadang dia kebangun karena baunya nyengat banget. Nggak cuma itu, mimpi-mimpi aneh makin sering datang. Randy selalu mimpi ketemu perempuan berbaju putih, rambut panjang tergerai sampai ke tanah. Wajah perempuan itu samar, kayak diselimuti kabut. Tapi dia selalu manggil Randy dengan suara lembut, "Randy, kamu milikku sekarang." Awalnya Randy pikir itu cuma mimpi biasa, tapi hampir setiap malam dia selalu mimpi yang sama. Kadang dalam mimpi itu, perempuan itu berdiri di depan rumah Bu Sari. Kadang di sudut kamarnya, tapi yang bikin Randy makin merinding, kadang perempuan itu senyum sambil nunjuk ke arahnya, matanya merah, dan mukanya tiba-tiba berubah jadi rusak penuh luka. Setelah beberapa hari, Randy mulai ngerasa hidupnya berubah. Badannya sering lemas, matanya cekung, dan dia gampang marah tanpa alasan. Teman-temannya mulai heran, Randy yang biasanya ceria jadi pendiam dan sering linglung. Pak Mamat, tetangga sebelah, mulai curiga. Waktu ketemu Randy di warung, Pak Mamat nyeletuk, "Di, kamu kenapa kelihatan pucat gitu? Kamu sering ke rumah Bu Sari, ya?" Randy cuman ngangguk pelan, "Iya, Pak, tapi kenapa ya? Saya kok akhir-akhir ini aneh. Bau melati itu selalu ada di kamar saya. Terus saya sering mimpi aneh, mimpi perempuan manggil-manggil saya." Wajah Pak Mamat langsung tegang. "Itu udah bahaya, Di. Kamu udah diikat sama dia. Biasanya kalau udah bau melati nempel kayak gitu, artinya ada yang suka sama kamu, tapi bukan manusia." Randy kaget, dia ngerasa mulai percaya. Apalagi Pak Mamat cerita, dulu ada beberapa lelaki muda di kampung itu yang ngalamin hal serupa. Mereka dekat sama Bu Sari, terus tiba-tiba sakit aneh, hidupnya hancur, bahkan ada yang meninggal tanpa sebab jelas. Semua diawali dengan bau melati, lalu mimpi perempuan berbaju putih. Bu Sari itu bukan perempuan biasa, Di, kata Pak Mamat pelan. Dia itu katanya punya ilmu pelet hitam. Kalau dia suka sama seseorang, orang itu nggak bakal bisa lepas. Kalau kamu nolak, dia bisa ngamuk. Yang lebih parah, kamu bisa jadi tumbalnya. Randy mulai gemetar, keringat dingin keluar di pelipisnya. Dia mulai ingat gimana Bu Sari sering ngomong hal-hal yang aneh. Kayak,
kamu nggak boleh jauh-jauh dari aku ya, Ren. Aku seneng kalau kamu sering kesini. Kamu milik aku sekarang. Waktu itu Randy cuma nganggep bercanda, tapi sekarang kata-kata itu terasa mengancam. Mah kejadian malam itu, Randy mulai ngerasa kalau hidupnya nggak normal lagi. Setiap malam bau melati makin kuat, mimpi buruk makin sering, dan rasanya dia kayak selalu diawasi. Kadang pas dia ngaca, dia lihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Padahal pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Badannya makin kurus, dan matanya mulai cekung. Teman-teman kerja Randy juga udah mulai risih. Mereka bilang Randy kelihatan kayak orang sakit, sering bengong, dan suka ngomong sendiri. Randy pun jadi kepikiran, dia nggak bisa terus kayak gini, harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Randy mutusin buat cari cerita lama tentang Bu Sari. Dia nemuin tetua kampung yang dulu sempat kenal dekat sama suaminya Bu Sari. Orang itu cerita, dulu Bu Sari menikah dengan seorang lelaki bernama Pak Darto. Katanya sih pernikahan mereka harmonis di awal, tapi setelah beberapa tahun, rumah tangganya mulai berubah. Pak Darto sering sakit-sakitan, gampang marah, dan akhirnya ditemukan gantung diri di belakang rumah. Warga sempat bilang itu kecelakaan, tapi banyak juga yang percaya ada yang nggak beres. Soalnya setelah kematian Pak Darto, Bu Sari tetap hidup berkecukupan, bahkan lebih dari cukup. Yang bikin warga tambah curiga, waktu itu Bu Sari tetap terlihat cantik dan sehat, seolah nggak kehilangan apa-apa. Padahal suaminya baru aja meninggal. Warga mulai bisik-bisik, katanya Bu Sari melakukan pesugihan cinta. Ada yang percaya Bu Sari mengikat hidupnya dengan makhluk gaib demi mendapatkan kekayaan dan perhatian lelaki. Konon, siapapun lelaki yang menolak cintanya atau mencoba menjauh, akan kena celaka. Bahkan bisa mati. Cerita itu udah lama berkembang di kampung, tapi nggak ada yang berani ngomong langsung ke Bu Sari. Randy yang dengar cerita itu langsung merinding. Dia ingat kata-kata Bu Sari yang sering bilang, "Randy, jangan jauhi aku ya, aku seneng kalau kamu sering ke rumah." Ternyata bukan cuma basa-basi. Mungkin Bu Sari bener-bener udah milih Randy buat jadi miliknya. Randy coba cerita lagi ke Pak Mamat. Waktu dengar semuanya, Pak Mamat geleng-geleng kepala. "Ndi, aku udah pernah lihat yang kayak gini. Dulu ada pemuda namanya Joko, dia juga dekat sama Bu Sari. Awalnya dia biasa aja, tapi makin lama dia jadi kurus, sering linglung, dan akhirnya meninggal jatuh dari jembatan. Semua yang deket sama Bu Sari selalu kena sial, selalu berakhir tragis." Randy mulai panik. Dia tanya ke Pak Mamat, "Terus saya harus gimana, Pak? Saya udah ngerasa kayak diikutin. Saya udah gak bisa tidur tenang." Pak Mamat menghela napas. "Kamu harus cari bantuan, Ndi. Ini bukan urusan orang biasa. Kalau kamu terus deket sama dia, lama-lama kamu juga bakal celaka. Kalau kamu mau, saya bisa kenalin kamu ke dukun tua yang dulu pernah nolongin orang dari kasus kayak gini." Randy langsung setuju. Dia ngerasa nggak punya banyak waktu. Tiap hari rasanya makin berat, kayak ada yang terus nempel di punggungnya. Bayangan perempuan berbaju putih itu makin sering muncul. Nggak cuma di mimpi, tapi juga waktu dia lagi duduk, lagi makan, bahkan waktu dia jalan ke warung. Perempuan itu selalu tersenyum, tapi senyuman itu dingin dan bikin nyali Randy ciut. Malamnya, Randy dapat SMS dari nomor nggak dikenal. Isinya cuma satu kalimat, "Kamu nggak akan bisa lari dariku." Dia yakin, itu pasti dari Bu Sari. Tangannya gemetar, dadanya sesak, dan malam itu, bau melati semakin kuat menusuk hidungnya. Randy sadar, dia udah masuk ke lingkaran yang gak bisa dia pahami. Dan sekarang dia harus segera cari cara buat lepas dari jerat janda kembang itu, sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, pagi-pagi banget, Randy diantar Pak Mamat ke rumah seorang dukun tua yang tinggal di pinggir kampung, namanya Mbah Sastro.
Orang-orang bilang Mbah Sastro ini bisa bantu orang yang kena gangguan makhluk halus. Tapi ya, nggak banyak yang berani datang ke dia karena caranya agak ngeri. Randy nggak punya pilihan lain. Daripada dia pelan-pelan jadi gila atau malah ikut mati kayak cerita orang-orang yang pernah deket sama Bu Sari. Waktu mereka sampai di rumah Mbah Sastro, suasananya langsung beda. Rumahnya kecil, dindingnya dari anyaman bambu, dan ada banyak sesajen di terasnya. Aroma kemenyan udah kecium dari jauh. Mbah Sastro duduk di depan rumah, seakan-akan udah tahu mereka mau datang. Mukanya keriput, matanya tajam, tapi ada wibawa yang bikin orang segan. Tanpa banyak tanya, Mbah Sastro langsung ngomong, "Kamu yang namanya Randy ya? Yang sekarang diikutin oleh perempuan dari dunia lain." Randy kaget, dia belum sempat cerita apa-apa, tapi Mbah Sastro udah tahu. Randy cuma mengangguk pelan, sementara Pak Mamat berdiri canggung di sebelahnya. Mbah Sastro lanjut bicara, "Kamu udah diikat, nak. Dia suka sama kamu, tapi bukan cinta biasa. Dia mau kamu jadi tumbalnya, jadi miliknya selamanya." Randy gemetar dengar penjelasan itu. Dia baru sadar, semua keanehan yang dia alami bukan cuma mimpi, tapi benar-benar gangguan nyata. Mbah Sastro bilang, "Kalau kamu mau bebas, kamu harus kuat. Karena ikatan itu udah dalam. Dia nggak bakal rela kamu pergi." Mbah Sastro nyuruh Randy duduk di atas tikar, lalu mulai membakar kemenyan. Suasana di ruangan itu langsung dingin. Bau harum kemenyan bercampur bau bunga melati yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Mbah Sastro mulai membaca doa dan mantra, suaranya pelan tapi nadanya berat. Di tengah-tengah ritual, tiba-tiba tubuh Randy bergetar, matanya melotot, dan dia teriak, "Kamu milikku. Kamu nggak akan pernah lepas." Suara itu bukan suara Randy, tapi suara perempuan, lembut tapi mengancam. Pak Mamat langsung panik, tapi Mbah Sastro tetap tenang. Dia terus membaca mantra dengan suara lebih keras. Tangan Randy mengepal, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba Randy menangis tanpa sadar. "Bu Sari, saya takut, jangan ganggu saya." Mbah Sastro berhenti membaca, lalu menatap Randy dengan tajam. "Kamu harus lawan dia, nak. Jangan pernah mau dipanggil lagi. Jangan pernah datang lagi ke rumahnya. Kalau dia manggil kamu, pura-pura nggak dengar. Kalau dia muncul di mimpi, kamu harus usir dia. Jangan takut." Setelah ritual selesai, Mbah Sastro ngasih Randy sebuah gelang hitam dari akar bahar. Katanya gelang itu buat pelindung, biar makhluk itu nggak gampang nempel lagi. Tapi Mbah Sastro juga ngingetin, ini cuma alat bantu, selebihnya kamu yang harus kuat. Kalau kamu masih mau deket sama dia, semua usaha ini sia-sia. Kamu harus benar-benar putus hubungan sama dia. Dalam perjalanan pulang, Randy masih syok. Dia nggak ngangka hubungannya dengan Bu Sari selama ini bukan cuma sekedar berteman biasa. Ternyata dari awal, Bu Sari udah ngincer dia. Dan sekarang, Bu Sari pasti marah karena Randy berusaha kabur. Pak Mamat cuma bisa bilang, "Ndi, kamu harus kuat ya. Jangan balik lagi ke rumahnya, apapun yang terjadi." Tapi malam itu, baru aja Randy mau tidur, tiba-tiba HP-nya bunyi. Pesan singkat muncul lagi dari nomor tak dikenal. "Kamu nggak bisa pergi, Randy. Kamu milikku selamanya." Randy keringetan dingin, dia tahu teror ini belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Malam itu jadi malam terberat buat Randy. Setelah pulang dari rumah Mbah Sastro, dia pikir semuanya bakal tenang. Tapi ternyata dia salah besar. Pesan-pesan dari nomor tak dikenal terus berdatangan. Isinya selalu sama, suara ancaman dan kalimat-kalimat yang bikin dada Randy makin sesak. "Kamu milikku, Randy, kamu gak akan bisa kabur, kamu akan selalu aku temani, dimanapun." Randy udah mencoba abaikan, udah coba tetap tenang, tapi rasa takut itu makin lama makin gede.
Malam-malam berikutnya, mimpi tentang Bu Sari makin sering datang dan makin nyata. Kadang dalam mimpinya, dia melihat Bu Sari duduk di pinggir ranjang sambil membelai rambutnya, matanya memerah, dan senyumnya makin seram. Kadang dia juga mimpi diajak jalan-jalan ke tempat gelap, ke taman bunga melati yang ternyata penuh kuburan di bawahnya. Bu Sari selalu ngomong, "Di sini tempatmu, di sisiku, sampai kapanpun." Bahkan gak cuma dalam mimpi. Siang hari pun Randy sering lihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di pojokan ruangan. Kadang muncul tiba-tiba di kaca spion waktu dia lagi naik motor. Pernah juga dia lihat bayangan itu berdiri di belakang Pak Mamat waktu mereka lagi ngobrol di warung. Semua kejadian itu bikin Randy makin stres. Dia jadi jarang kerja, bahkan makan pun rasanya pahit. Pak Mamat yang melihat kondisi Randy makin parah jadi khawatir. Dia akhirnya ngajak Randy balik lagi ke rumah Mbah Sastro. Mbah Sastro bilang, "Kalau dia masih terus ngejar kamu, itu artinya dia bener-bener gak mau lepas. Mungkin kamu gak sengaja ngasih dia celah buat masuk lebih dalam." Randy bingung, dia merasa gak pernah lagi datang ke rumah Bu Sari. Dia udah berusaha jauhin rumah itu, bahkan gak pernah balas pesan Bu Sari lagi. Tapi Mbah Sastro kemudian tanya, "Kamu masih simpan sesuatu dari dia?" Randy mikir keras, lalu dia ingat, ada satu barang yang sampai sekarang masih dia simpan, sapu tangan kecil berwarna merah yang pernah dikasih Bu Sari waktu pertama kali dia mampir ke rumahnya. Waktu itu Bu Sari bilang, "Kalau kamu lagi capek, pegang ini ya. Biar kamu inget aku." Randy pikir itu cuma sapu tangan biasa. Tapi mungkin, benda itulah yang jadi perantara ikatan mereka. Mbah Sastro langsung perintahin, "Bawa sapu tangan itu ke sini. Kita harus bakar." Randy pulang buru-buru, nyari sapu tangan itu di laci meja. Tapi anehnya, sapu tangan itu udah gak ada di tempatnya. Dia bongkar semua laci, lemari, bahkan sampai balik kasur, tetap gak ketemu. Dia mulai panik, gimana mungkin barang itu hilang sendiri? Padahal dia ingat jelas, dia taruh di situ. Saat Randy nyari di bawah meja, tiba-tiba dia dengar suara bisikan di telinganya. "Aku sudah ambil, kamu gak akan bisa lepas dariku, Randy." Jantung Randy serasa mau copot. Dia langsung lari keluar rumah sambil teriak-teriak manggil Pak Mamat. Untung Pak Mamat langsung datang dan bawa dia balik ke rumah Mbah Sastro. Randy cerita semuanya, sambil ngos-ngosan dan masih gemetar. Mbah Sastro kelihatan serius. Kalau benda itu sudah diambil, artinya dia sudah masuk lebih dalam ke hidupmu. Dia nggak mau kamu pergi. Dia mau kamu jadi miliknya sepenuhnya. Malam itu, Mbah Sastro melakukan ritual yang lebih berat. Randy disuruh puasa selama 3 hari dan gak boleh ngomong dengan siapapun, kecuali Mbah Sastro. Dia juga harus tidur di rumah Mbah Sastro, supaya lebih mudah dijaga. Tapi meskipun sudah di rumah dukun, gangguan itu gak berhenti. Saat Randy mencoba tidur, dia tetap mimpi didatangi Bu Sari. Perempuan itu makin marah, matanya membara, dan dia berbisik dengan nada penuh dendam. "Kamu gak akan pernah bisa jauh dariku. Randy, kamu adalah milikku." Randy mulai sadar, Bu Sari benar-benar gak main-main. Dia gak cuma ingin dicintai, tapi dia ingin memiliki Randy selamanya. Hari-hari Randy selama tinggal di rumah Mbah Sastro terasa makin berat. Puasa 3 hari yang disuruh Mbah Sastro bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan bicara. Setiap malam dia tidur di lantai beralaskan tikar tipis, tanpa bantal, hanya ditemani suara jangkrik dan bau kemenyan yang makin lama makin menyengat. Tapi gangguan dari Bu Sari tetap gak berhenti. Meskipun udah ada gelang pelindung, Bu Sari selalu menemukan celah buat masuk ke dalam mimpi Randy. Setiap Randy merem, dia selalu ada. Kadang Bu Sari muncul dengan wajah cantiknya, seolah-olah ngajak balikan. Kadang berubah jadi sosok mengerikan, matanya hitam pekat, rambutnya panjang menutupi muka,
dan kukunya panjang siap mencakar. Malam ketiga, gangguan itu memuncak. Randy tidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, dia terperangkap di rumah Bu Sari. Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Bu Sari muncul sambil senyum manis, tapi matanya dingin. "Kenapa kamu lari dariku, Randy? Aku udah sayang sama kamu. Aku udah milih kamu. Kamu gak bisa ninggalin aku." Randy berusaha teriak, tapi suaranya kayak ditahan sesuatu. Kakinya juga berat, seolah diikat rantai. Bu Sari mendekat pelan, tangannya mengelus pipi Randy, suaranya lembut tapi nadanya memaksa. "Kamu milikku, sampai kapanpun. Kalau kamu terus melawan, aku akan buat hidupmu lebih buruk dari ini." Tiba-tiba, dalam mimpi itu, Pak Mamat dan Mbah Sastro muncul sambil membaca mantra keras-keras. Suara mereka menggema, dan perlahan-lahan genggaman Bu Sari di tubuh Randy mulai melemah. Wajah Bu Sari berubah marah, matanya memerah, lalu dia menjerit kencang. Tubuh Randy seperti terdorong ke belakang, jatuh dan terbangun dengan napas terengah-engah. Begitu buka mata, Randy lihat Mbah Sastro duduk di sebelahnya, wajahnya serius dan keringetan. "Kamu kuat juga, Ndi, jarang orang bisa bertahan sampai tahap ini." Dia marah banget, "Tapi kamu jangan goyah. Malam ini kita harus selesaikan semuanya. Ini malam terakhir." Mbah Sastro bilang, Randy harus ikut ritual pengusiran paling berat. Mereka akan panggil Bu Sari, hadapin dia langsung, dan putuskan ikatan gaibnya. Randy gemetar, tapi dia nggak punya pilihan lain. Kalau dia mundur, Bu Sari nggak akan pernah berhenti. Malam itu, mereka bertiga pergi ke tengah hutan kecil di pinggir kampung. Mbah Sastro bawa sesajen lengkap dan membuat lingkaran dari garam dan bunga melati. Randy disuruh duduk di tengah lingkaran sambil megang gelang pelindung. Mbah Sastro mulai membaca mantra panjang. Suaranya berat, makin lama makin keras. Angin tiba-tiba berhembus kencang, suara daun berdesir keras. Udara dingin menusuk tulang. Dari balik pepohonan, samar-samar muncul sosok Bu Sari. Dia pakai kebaya putih, rambutnya tergerai, matanya merah menyala. "Kamu memanggilku, Randy, kamu kangen aku ya?" ucap Bu Sari sambil tersenyum. Tapi senyuman itu mengerikan, matanya penuh dendam. Randy gemetar, tapi dia ingat pesan Mbah Sastro, jangan tunjukkan rasa takut. Jangan bicara kecuali disuruh. Bu Sari mulai melangkah masuk ke lingkaran, tapi tiba-tiba tubuhnya seperti terbakar. Garam dan bunga melati membuatnya menjerit. Dia marah. Dia mencoba menerobos lingkaran pelindung, tapi tubuhnya seperti terbakar makin parah. Mbah Sastro terus melanjutkan mantra, makin keras. "Lepaskan dia bukan milikmu, pergilah ke tempatmu." Bu Sari menatap Randy dengan tatapan sedih bercampur marah. "Kalau kamu mau pergi dariku, aku terima. Tapi ingat, aku selalu ada di sini. Aku nggak akan pernah benar-benar pergi," ucap Bu Sari sambil menunjuk dada Randy. Dengan teriakan terakhir, Bu Sari menghilang di sapu asap dan angin kencang yang berputar di sekitar mereka. Randy jatuh lemas. Pak Mamat segera menolongnya. Malam itu mereka pulang dengan tubuh lelah tapi hati sedikit lega. Mbah Sastro bilang, secara gaib dia sudah pergi, tapi bekasnya tetap ada. "Kamu harus kuat, jangan pernah lengah lagi. Jangan panggil dia dalam pikiranmu." Tapi dalam hati kecil Randy, ada rasa nggak yakin. Dia tahu, ini mungkin belum benar-benar selesai. Bu Sari mungkin sudah pergi, tapi apakah dia benar-benar akan berhenti? Setelah malam pengusiran itu, hidup Randy mulai agak tenang. Hari-hari terasa lebih normal. Gangguan yang biasanya sering muncul, seperti suara-suara aneh, bayangan perempuan di pojok ruangan, atau mimpi-mimpi buruk, perlahan mulai hilang. Randy sudah bisa kerja lagi meskipun masih agak takut kalau harus pulang malam. Pak Mamat juga kelihatan lebih lega. Dia sering ngajak Randy ngobrol, kasih semangat,
dan sesekali ngingetin buat jangan pernah lagi main-main sama orang yang punya ilmu nggak jelas. Mbah Sastro juga bilang, meskipun gangguannya udah hilang, Randy harus tetap rajin sholat, jaga pikiran, dan jangan mudah tergoda. Beberapa minggu berlalu tanpa kejadian aneh. Randy mulai merasa aman, tapi rasa aman itu ternyata cuma sementara. Malam itu, waktu Randy pulang dari warung kopi, dia lihat sebuah amplop kecil diselipkan di bawah pintu rumahnya. Tanpa curiga, dia ambil dan buka. Di dalamnya cuma ada selembar kertas kecil bertuliskan tangan, "Aku masih di sini, Randy." Darah Randy langsung dingin. Tulisan itu persis seperti tulisan Bu Sari waktu dulu suka ngirim surat kecil buat Randy. Dia buru-buru nutup pintu, deg-degan, jantungnya berdebar nggak karuan. Dia mencoba nenangin diri, berpikir mungkin ini cuma orang iseng, tapi di dalam hatinya, dia tahu siapa pengirimnya. Malam itu Randy tidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, dia bertemu lagi dengan Bu Sari. Tapi kali ini, suasananya nggak seperti mimpi buruk. Bu Sari muncul dengan wajah cantik seperti biasa, duduk di ayunan taman. Tersenyum manis, dan memanggil pelan, "Randy, aku kangen kamu, kenapa kamu pergi?" Randy gemetar dalam mimpi itu, tapi anehnya, dia nggak bisa lari. Kakinya seakan berat dan tubuhnya seperti terikat. Bu Sari mendekat sambil membawa sapu tangan merah yang dulu pernah dia kasih. "Aku nggak pernah pergi, Randy. Aku selalu di sini, di hatimu, di setiap langkahmu." Randy mencoba bicara, tapi tenggorokannya kaku. Dia hanya bisa menatap Bu Sari yang semakin dekat, semakin nyata. "Aku nggak mau kehilangan kamu. Meskipun kamu mengusirku, aku tetap milikmu. Aku akan selalu kembali." Tiba-tiba suara Mbah Sastro terdengar dari kejauhan. "Bangun, Ndi, lawan, jangan ikutin dia." Suara itu seperti mengguncang mimpi Randy. Dia mencoba melawan, mencoba menolak tangan Bu Sari yang menggenggamnya. Tapi genggaman itu kuat, seolah menahan Randy untuk tetap di dunia mimpi. Dengan sisa tenaga, Randy akhirnya teriak keras, "Pergi. Aku nggak mau lagi. Aku udah bebas." Suara teriakannya menggema dan membuat sosok Bu Sari perlahan memudar. Tapi sebelum hilang sepenuhnya, Bu Sari sempat berbisik, "Aku tetap cinta kamu, aku nggak akan jauh, tunggu saja." Randy terbangun dengan tubuh basah keringat. Nafasnya terengah-engah, dadanya sesak. Dia memegang gelang pelindung yang sudah retak. Rasa takut dan bingung bercampur jadi satu. Apakah Bu Sari benar-benar pergi? Atau dia hanya menunggu waktu yang tepat buat kembali? Esok harinya, Randy langsung menemui Mbah Sastro dan menceritakan semua mimpinya. Mbah Sastro hanya tersenyum kecil. Kadang makhluk seperti dia nggak pergi sepenuhnya. Ikatannya sudah kamu putus, tapi rasa dendam dan rasa cintanya kadang bisa membekas. Kamu harus siap hidup berdampingan dengan bayangannya. Jangan kasih dia celah lagi. Pak Mamat menepuk bahu Randy. "Yang penting kamu udah belajar, Ndi. Jangan pernah main-main lagi sama yang begituan." Randy mengangguk pelan, tapi dalam hatinya dia tahu, bayangan Bu Sari mungkin gak akan benar-benar hilang. Kadang, ketika malam sepi, dia masih suka dengar suara bisikan lembut memanggil namanya dari arah belakang. Kadang dia juga lihat sosok perempuan berbaju putih di sudut matanya, yang perlahan menghilang saat dia menoleh. Dendam janda kembang itu mungkin gak akan pernah mati, dia hanya menunggu. Menunggu waktu untuk kembali.